Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Kami ini mendapatkan tugas dari salah satu mata kuliah yaitu psikologi komunitas, di mana dari mata kuliah ini tuh kami diberikan tugas untuk mewawancarai beberapa komunitas. Nah, kami memilih salah satunya komunitas ini untuk kami wawancara begitu. Nah, nama sebelumnya perkenalkan, saya Alivia. Lalu ada teman saya ini yang depan ini ada Rosi. Lalu samping saya ada Fatima. Oke, lalu yang depan Agita, lalu yang paling ujung Reza gitu. Baik, dari mbaknya sendiri boleh tahu? Sebenarnya nama saya Aurora Zafira, mungkin bisa dipanggil Rara aja biar enak. Oh, baik. Oke, di sini saya izin untuk bertanya. Yang pertama, sebenarnya ini tuh organisasi atau komunitas apa sih, Mbak? Kita tuh bentuknya sebenarnya komunitas ya jatuhnya, komunitas Saung Mimpi. Nah itu kita lebih ke penargetannya adalah pendidikan profesi ke anak-anak gitu. Jadi pengenalan profesi ke mereka gitu. Kayak maksudnya kayak minat ke profesi apa gitu atau Ke pengenalan lebih tepatnya. Karena kan kayak misi kita tuh adalah biar anak-anak tuh bisa kenal profesi-profesi yang jarang diketahui, karena kan kayak biasanya tuh guru, dokter, polisi gitu-gitu aja kan, biar mereka tahu bahwa profesi yang ada di Indonesia tuh nggak cuma itu loh, banyak gitu. Oke. Lalu kapan sih Mbak ini komunitas ini pertama kali didirikan? Itu udah lama banget, tahun 2008 kalau nggak salah. Di mana itu? Jadi awal mulanya tuh di Jogja, yaitu pertama yang buat itu dari mahasiswa UGM awalnya, mereka yang bikin kayak komunitas pertama, terus mulailah itu meluas, jadi awalnya se-Jogja, terus sekarang udah mulai se-Indonesia. Gitu. Dari kalian sendiri, motivasi untuk terbentuknya organisasi ini tuh apa sih yang memotivasi kalian gitu? Jadi sebenarnya itu tuh bermulanya dari pemikiran bahwa kayak ketika kita kan banyak terkontak nih sama anak-anak kecil di lingkungan kita, jadi kayak ketika nanya mau jadi apa sih, jawabannya tuh itu aja gitu loh, yang kayak sebatas polisi, guru, dokter gitu-gitu, dan ada kayak yang wah ini tuh nggak bisa juga dong kita membiarkan hal seperti itu, bahwa kita harus bikin mereka tuh berpikiran lebih luas lagi gitu. Oh, nggak di situ-situ aja ya, Iya. karena kebanyakannya dokter aja, terus polisi. Iya. Oke, baik. Untuk tujuan organisasinya itu apa sih gitu? Tujuannya adalah ya biar anak-anak itu mereka jadi lebih tahu lebih banyak lagi profesi, yang dimana kayak misalnya nih kayak si anak ini tuh sebenarnya sukanya apa, minatnya tuh apa, tapi karena dia taunya profesi itu aja, dia akan nyari yang nyamannya yang dia ketahui gitu loh, yang sebenarnya mungkin bisa jadi itu tidak sesuai sama minat atau bakatnya dia sebenarnya. Jadi dengan kita memberitahu mereka tentang profesi yang ada yang lebih banyak itu, mereka bisa lebih tahu, oh iya mungkin lebih enak di sini nih, lebih cocok di sini nih gitu. Biar jenjang untuk ke atasnya mereka tuh udah tahu kayak harus gimana sih stepnya, persiapannya apa aja gitu sejak dini. Untuk komunitas Saung Mimpi ini sendiri tuh ada strukturnya sendiri nggak, Mbak? Ada kita. Jadi strukturnya itu kita namanya, kalau untuk ketua itu Soekarno, tapi untuk ke bawahnya itu langsung sekretaris dan divisi-divisi. Nah, divisi-divisinya itu ada Dewantara, Hatta, Syahrir, terus Dewa Sartika. Bisa dijelasin nggak makna dari nama-nama struktur organisasi komunitas tersebut? Jadi kalau misalnya Soekarno kan sudah jelas ya, itu sebagai ketuanya ya. Kalau misalnya seperti misalnya Dewantara, jadi Dewantara itu divisi yang memegang untuk bertanggung jawab untuk pembuatan kurikulumnya, seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan pendidikannya. Nah terus kalau untuk Hatta itu mereka lebih ke untuk penggalangan dana, untuk mencari dana berkaitan dengan uang seperti itu. Dan untuk Sartika itu lebih ke kayak hubungan keluar gitu loh, eksternalnya kayak gitu. Dan kalau untuk
Syahrir itu lebih ke pengawasan SDM di dalam komunitasnya sendiri gitu. Ada juga Habibi, dia tuh tanggung jawabnya untuk riset, mencari kayak sekolahnya, anak-anaknya seperti apa, lingkungannya seperti itu. Sangat menarik ya Mbak. Ini tuh idenya muncul nama-nama tersebut emang dari awal terbentuknya komunitas Saung Mimpi ini. Apakah begitu? Iya, itu udah dari awal dulu kayak gitu. Untuk bulan puasa ini memang komunitas ini diliburkan atau bagaimana Mbak? Atau tidak ada kegiatan? Sebenarnya kita tuh belum lama ini baru open recruiting gitu kan. Nah itu jadi di minggu-minggu ini, seminggu ini tuh kita baru lagi proses wawancara gitu untuk pembentukan divisi-divisinya. Jadi mungkin setelah itu kita baru mulai rapat segala macam mempersiapkan kegiatan kita ke depannya gitu. Tapi kalau untuk benar-benar libur sih enggak. Kalau untuk tadi penerimaan anggota baru gitu ya, itu tuh ada syaratnya atau cukup mahasiswa begitu atau dari anak-anak kayak SMA gitu bisa? Sebenarnya kalau itu kita nggak ada syarat khusus. Tadinya memang ada harus mahasiswa gitu kan. Sebenarnya cuma kayak dari periode kemarin tuh ada nih anak yang SMA yang dia memang berkompeten dan siap untuk berkomitmen di Saung Mimpi gitu, dan itu bagus juga kan untuk kita gitu. Jadi kita juga menerima gitu, nggak ada syarat khusus sih. Yang penting adalah komitmen di Saung Mimpinya itu sendiri, karena apalagi sekarang kan bukanya untuk nasional ya, dan otomatis banyak kegiatan yang dilaksanakannya secara online seperti itu. Jadi gimana mereka bisa berkomitmen untuk tetap aktif nih meskipun dari jauh gitu. Itu sih. Biasanya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini tuh kapan aja gitu? Ada jadwalnya kah atau? Oke, kalau misalnya untuk kegiatan utama kita Sekolah Mimpi itu tuh sebenarnya targetnya itu per bulan, jadi sebulan sekali kayak gitu. Tapi itu balik lagi ke kesiapan dari anggotanya kan. Jadi kalau misalnya memang belum sanggup untuk sebulan sekali ya sebisanya aja gitu. Cuma memang targetnya segitu. Dan kita juga terbuka untuk kerjasama dari pihak luar juga. Seperti kemarin terakhir tuh ada kerjasama sama Grand Ambarukmo, itu kita ke panti asuhan kayak gitu contohnya. Jadi bisa fleksibel lah gitu, tergantung anggotanya lagi. Maksudnya apa saja capaian komunitas ini gitu? Pencapaiannya? Ya sejauh ini beneran yang kayak kita tuh, jadi sebelum kegiatan dilaksanakan kita kan udah nanya dulu nih sama anak-anaknya kan, kayak kalian tuh mau jadi apa sih gitu. Nah ketika setelah kegiatan Sekolah Mimpi itu berlangsung, kita tanya lagi ke mereka, dan untungnya alhamdulillahnya banyak yang kayak mereka jadi kayak, oh ya aku udah tertarik nih sama profesi ini yang sebelumnya udah kita kenalkan kayak gitu. Jadi mereka udah mulai terbuka lagi kayak, oh iya tahu sekarang jadi pengen kayak gini aja gitu. Jadi anak-anaknya jadi lebih Mulai luas gitu. Iya, mulai terbuka gitu. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin apa ada harapan buat komunitas ini ke depannya untuk lebih baik atau gimana gitu Mbak? Kalau untuk harapannya untuk komunitas ini ya semoga bisa konsisten untuk kegiatannya, karena kan kita masih sekarang menyesuaikan ya dengan kesibukan masing-masingnya. Semoga ya bisa konsisten dan bisa benar-benar lebih aktif lagi kayak gitu. Seperti kemarin kita ada rencana sebenarnya bikin webinar mimpi yang targetnya itu anak SMA. Nah cuma memang terkendala karena kita mau fokus dulu kan. Sebelumnya 2 tahun lalu itu tuh sempat mati suri karena pandemi gitu. Makanya kayak periode kemarin tuh berusaha untuk ngaktifin Sekolah Mimpinya dulu. Nah itu juga kita baru pelaksanaan sempat 2 kali doang karena kan anak-anaknya baru sibuk juga gitu kan. Jadi gitu harapannya semoga kedepannya meskipun dari anggotanya sendiri tuh sibuk, ya tetap bisa menyempatkan dirinya untuk tetap sesuai jadwal kegiatannya gitu, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya belum terlaksana gitu. Oke, mungkin pertanyaannya cukup sekian ya Mbak ya. Oh iya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya sama-sama. Mungkin sekian Mbak dari kami, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.